Sambil menunggu mahasiswa yang lain memasuki ruang kelas, saya mulai perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahi wa mal walah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk mahasiswa semua. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur serta puja dan puji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas nikmat dan karunia-Nya serta izin dan ridhonya kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis. Salam dan sholawat kita sampaikan kepada Nabi kita, satu-satunya manusia terbaik di muka bumi sepanjang zaman, satu-satunya manusia yang Allah perintahkan kita untuk meniru perilaku, adab, dan akhlaknya. Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu yang lalu, masih kepada definisi hukum, kemudian siapa saja yang menjadi subjek hukum. Subjek hukum ini adalah para pelaku hukum. Ya. Para pelaku hukum ini pada setiap bidang hukum itu berbeda. Para pelaku hukum dalam hukum perdata berbeda dengan para pelaku hukum dalam hukum pidana, berbeda dengan subjek hukum pada hukum tata negara, berbeda dengan subjek hukum pada hukum administrasi negara, berbeda dengan subjek hukum dengan hukum internasional. Namun, kita fokus kepada hukum dan etika bisnis, maka yang akan kita bahas subjek hukumnya adalah subjek hukum perdata dan subjek hukum dagang. Karena kita bicaranya bisnis, gitu ya. Nanti akan kita bahas juga ada perbedaan-perbedaan istilah ya. Ada yang bahkan di beberapa kampus juga memakai istilah yang berbeda. Fakultas Hukum UMT memakai istilah hukum dagang. Fakultas Hukum UPH memakai istilah hukum bisnis. Gitu. Fakultas Hukum Universitas yang lain memakai istilah hukum ekonomi. Nah, jadi ada berbagai macam. Bahkan FEB sendiri kan namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya. Artinya apa? Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Artinya ada perbedaan antara istilah ekonomi dengan istilah bisnis. Berbeda pengertiannya. Karena kalau sama namanya fakultas ekonomi atau bisnis, gitu ya. Nah, ini fakultas ekonomi dan bisnis. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan tertentu antara dagang, ekonomi, bisnis, gitu ya. Namun itu bisa mahasiswa cari sendiri, ya, dicari sendiri apa perbedaan istilahnya. Sudah banyak sekali buku-buku, baik buku lokal maupun buku luar, yang membahas perbedaan dagang, ekonomi, dan bisnis. Gitu. Jadi kita memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini untuk membahas yang lain, gitu ya. Karena jam belajar untuk PKUB ini sangat berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa reguler, gitu. Di mana mahasiswa reguler itu 14 kali pertemuan kuliah itu semuanya tatap muka, gitu ya. Jadi kalau dari sisi materi mahasiswa reguler ini ya ada plus dan minusnya ya. Mahasiswa reguler ini betul-betul mendapatkan materi murni dari dosen gitu. Kebanyakan mahasiswa reguler ini tidak terlalu aktif untuk belajar sendiri. Tapi kalau PKUB, karena pertemuan tatap mukanya hanya 4 kali, maka effort dari mahasiswa PKUB ini memang 80% itu belajar sendiri gitu. Gitu ya. Jadi
tidak boleh lalai sama sekali, gitu ya. Karena mencari ilmu sendiri gitu. 80%-nya mencari ilmu sendiri, 20%-nya dari dosen yang cuma 4 kali pertemuan, gitu ya. Jadi nanti ada beberapa pembahasan yang kalau di kelas reguler sudah pasti dosen-dosen itu bahas, gitu ya, sudah pasti. Tapi pembahasan ini tidak bisa kami sampaikan di PKUB karena waktunya sangat sempit, gitu ya, sangat sempit. Jadi dosen-dosen ini harus pintar-pintar memilah, gitu ya, mana yang betul-betul urgent harus disampaikan karena cuma 4 kali kita bertemu, mana yang mahasiswa bisa belajar sendiri, gitu. Ya, kami menilainya gitu ya, mahasiswa bisa belajar sendiri. Jadi untuk perbedaan ekonomi, bisnis, dagang itu saya rasa bisa dicari sendiri ya. Kita akan bahas yang lain. Gitu. Esensi dari hukum dan etika bisnis, gitu ya. Ini materinya nanti tolong diingatkan saya untuk share ke grup ya. Ini materinya sama dengan kelas reguler, cuma kalau kelas reguler disampaikan semua gitu. Tapi kalau yang PKUB tolong ini beberapa slide yang tidak sempat saya bahas, tolong dipelajari, gitu ya, dipelajari sendiri. Kemudian kan masih ada 2 kali pertemuan lagi, gunakan kesempatan 2 pertemuan itu untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Ya, boleh. Mana tadi? Oh, sebentar ya. Boleh saja menyela saya ya ketika saya menjelaskan itu ada yang nggak jelas, langsung tanya, gitu, nggak usah nunggu saya mempersilahkan ada pertanyaan gitu, nggak usah, langsung aja tanya, gitu ya. Oke, saya mau share screen dulu. Sekali lagi diingatkan, saya kalau nggak diingatkan lupa ya. Sudah kelihatan? Kelihatan ya? Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Udah. Tolong diingatkan juga kalau ada teman-temannya yang baru masuk ruang kelas supaya bisa saya approve ya. Ini materi keberapa? Ke-6. Jadi materi 1, 2, 3, 4, dan 5 tolong dipelajari. Dipelajari, kemudian minggu depan tanya. Gitu ya. Kalau ada yang tidak jelas tanya. Gitu. Saya mulai dari subjek hukum karena ini sangat-sangat penting, gitu. Subjek hukum untuk hukum perdata dan hukum dagang, hukum bisnis, hukum ekonomi, whatever it names, gitu ya. Nah, itu adalah, subjek hukum itu apa? Subjek hukum itu setiap orang yang punya hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum. Sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Gitu ya. Nah, subjek hukum itu ada 2. Ini semua berlaku di seluruh negara ya. Jadi mau itu Indonesia, negara-negara lain, subjek hukum itu 2. Manusia dan badan hukum, person dan reh person. Yang pertama yang harus kita bahas adalah kapan sebagai manusia kita dilindungi oleh hukum. Dan kapan kita sebagai manusia tidak lagi mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ini sudah ada di pasal 2 KUH Perdata. Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir setiap kali kepentingan si anak menghendakinya.
Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Gitu ya. Nah, jadi ini memang seluruh negara-negara itu subjek hukumnya manusia dan badan hukum. Namun, pengaturan kapan dimulainya dan kapan berakhirnya manusia sebagai subjek hukum, tiap negara memiliki pengaturan yang berbeda. Kalau Indonesia, perlindungan hukum bagi manusia sebagai subjek hukum itu dimulai sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia. Amerika bukan begitu. Perlindungan hukum untuk manusia dimulai sejak dia dilahirkan sampai meninggal dunia. Gitu ya. Nah, maka kemudian ada perbedaan konsekuensi hukumnya. Itulah kenapa di Indonesia pengguguran kandungan tanpa disertai dengan alasan medis dapat dikenakan sanksi pidana karena dianggap pembunuhan. Jangan coba-coba aborsi di Indonesia gitu ya, tanpa alasan medis ya. Nah itu nanti bisa terkena pasal pembunuhan berencana. Kenapa? Karena bayi dalam kandungan itu sudah dilindungi hukum. Sudah mulai perlindungan hukumnya sejak dia dalam kandungan. Ini saya jelaskan. Itu ada mahasiswa yang kemudian mengambil kesimpulan gitu ya. Berarti Bu Nizla, bisa ya kita nggak kena hukuman kalau aborsinya di Amerika. Gitu. Saya bukan ngajarin nggak benar ya. Tapi memang itulah hukumnya. Itu kenapa Amerika setiap ada penelitian di Amerika itu setiap 10 detik ada bayi yang diaborsi. Aborsi itu di kandungan ya, tapi kalau udah lahir ya dibunuh berarti ya masuk pembunuhan gitu ya. Karena perlindungan hukum untuk manusia di Amerika sejak dilahirkan. Nah, kalau udah dilahirkan berarti sudah dilindungi hukum gitu kan. Tapi kalau masih di dalam kandungan dianggap dia nggak ada. Gitu ya. Berakhirnya kapan? Sampai meninggal dunia. Jadi, mulai dari dalam kandungan sampai kita meninggal dunia, kita tuh berurusannya sama hukum. Ini udah kita bahas di pertemuan yang lalu. Gitu ya. Lahir, urusan sama akte kelahiran. Akte kelahiran itu administrasi negara. Itu diatur dalam hukum administrasi negara. Mau nikah, urusannya sama undang-undang perkawinan. Meninggal, urusannya sama akte kematian, administrasi negara lagi. Dari dalam kandungan sampai meninggal, urusannya sama hukum. Nanti kita akan bahas badan hukum ya. Nah, secara singkat, perlindungan hukum untuk badan hukum dimulai sejak terbitnya akta perusahaan sampai pilot. Pilotnya dinyatakan oleh pengadilan, bukan menyatakan pilot sendiri, gitu ya. Nah, jadi beda ya. Kalau manusia, perlindungan hukumnya dimulai sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia. Kalau badan hukum, dimulai sejak terbitnya akta perusahaan sampai pilot yang dinyatakan oleh pengadilan niaga. Mana tadi? Oke. Manusia sebagai subjek hukum berbeda dengan cakap bertindak hukum. Jadi nggak semua
manusianya itu dilindungi sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia. Tapi bukan berarti semua manusia itu cakap bertindak hukum. Cakap bertindak hukum itu artinya adalah diperbolehkan oleh hukum negara melakukan perbuatan hukum tertentu dengan manusia yang lain atau dengan badan hukum. Sebab ada syarat-syaratnya. Kita sebagai manusia diberikan kekuasaan oleh negara melakukan perbuatan hukum dengan manusia yang lain atau dengan badan hukum. Ini saya salah tulis ya. Ada 4 syarat cakap bertindak hukum. Jadi ada 4 syarat di mana negara itu memberikan kekuasaan kepada manusia untuk melakukan perbuatan hukum dengan manusia lain. Yang pertama, dewasa. Yang pertama, dewasa. Ukuran dewasa, kalau di Indonesia itu berbeda-beda. Ukuran dewasa di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2074 sebagaimana yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang perkawinan. Batas usia dewasa untuk menikah itu laki-laki dan perempuan 19 tahun. Undang-Undang Kependudukan 17 tahun. Makanya kalau udah 17 tahun kan wajib punya KTP. Itu usia dewasa menurut Undang-Undang Kependudukan. Juga usia dewasa menurut Undang-Undang Kewarganegaraan. Makanya kalau ada manusia yang punya 2 kewarganegaraan, kalau di Indonesia, kalau salah satu kewarganegaraannya adalah warga negara Indonesia, di usia 17 tahun dia harus pilih. Ya, dianggap hukum sudah dewasa untuk memilih. Dia tuh mau warga negara apa? Tentukan salah satu, karena tidak boleh memiliki kewarganegaraan lebih dari 1. Batasan usia dewasa. Undang-Undang Peradilan Anak 12 tahun. Jadi kalau ada pelaku pidana usianya di atas 12 tahun, ya dia sidangnya sidang terbuka untuk umum. Kecuali sidang mengenai tindak asusila, gitu ya, itu tertutup gitu sidangnya. Jadi kita pemberlakuan usia dewasa itu berbeda-beda. Terus kita pakai yang mana kan gitu ya? Pakai yang mana ya? Ya tergantung perbuatan hukumnya apa. Kalau perbuatan hukumnya pernikahan, ikut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019. Kalau perbuatan hukumnya jual beli, sewa menyewa, ya ikut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 21 tahun. Gitu ya. Nah, termasuk dewasa, ya walaupun dia usianya masih di bawah 21 tahun, tapi sudah menikah, itu sudah dianggap dewasa oleh undang-undang. Jadi dia diberikan kekuasaan oleh negara untuk melakukan perbuatan hukum dengan manusia yang lain. Lihat kan, berbeda. 19 tahun nikah. Padahal kalau di undang-undang di Kitab Undang Hukum Perdata 20 tahun. Ya karena dia sudah menikah di usia 19, ya dia
dikasih kekuasaan oleh negara untuk bisa melakukan perjanjian jual beli rumah, gitu ya, sewa menyewa apartemen, dan perbuatan-perbuatan hukum yang lain. Ini sebetulnya bukan syarat ya, ini keterangan dari dewasa sebetulnya. Ini aja ya. Nah, syarat yang kedua adalah sehat akal dan pikiran. Nanti diganti nomor 2. Sehat akal dan pikiran. Artinya apa? Manusia yang tidak lengkap organ tubuhnya, gitu ya, atau mengalami kecacatan, tetap dianggap cakap bertindak hukum oleh negara, boleh melakukan perbuatan hukum. Misalnya ada orang buta, mau menikah. Menikah itu kan perbuatan hukum. Kok perbuatan hukum? Iya, setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang menimbulkan hak dan kewajiban itu adalah perbuatan hukum. Ya, menikah kan menimbulkan hak dan kewajiban. Maka juga perbuatan hukum. Ya. Sehat akal dan pikiran. Jadi yang ditekankan oleh hukum adalah akal dan pikirannya, bukan jasmaninya. Ya boleh-boleh aja. Boleh melakukan pernikahan. Misalnya buta itu tadi ya. Atau salah satu organ tubuhnya diamputasi, misalnya kakinya atau apa. Ya itu boleh aja. Orang akal pikirannya masih sehat. Ya, yang terpenting adalah sehat akal dan pikiran. Ya, dalam konsep Islam juga seperti itu. Yang punya kewajiban sholat itu hanya orang-orang yang sehat akal pikirannya. Kalau orang nggak sehat akal pikirannya kan dibebaskan dari kewajiban sholat. Ya. Sholat itu hak dan kewajiban. Kewajiban kita sebagai muslim, ya diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholat 5 waktu. Hak kita sebagai orang muslim, nggak boleh ada orang yang melarang kita sholat, itu hak kita kok. Gitu ya. Nah itu. Sehat akal dan pikiran. Yang ketiga, tidak dilarang oleh undang-undang melakukan perbuatan hukum tertentu. Kita ngebut ya. Nah, bagaimana pandangan manusia dalam Islam? Kalau tadi kan negara yang ngasih aturan, gitu ya, harus dewasa, gitu kan? Nah, ukuran dewasa menurut undang-undang kan beda sama ukuran dewasa menurut Islam. Syarat yang kedua, kalau hukum negara sehat akal dan pikiran. Syarat yang ketiga, hukum negara itu tidak dilarang oleh undang-undang melakukan perbuatan hukum tertentu. Gitu ya. Nah, jadi kalau dalam Islam, kalau dalam pandangan Islam, manusia itu diatur dalam Al-Quran Surat An-Nas, Al-Insan, dan Al-Bashar. Al-Quran Surat An-Nas, sifat manusia sebagai makhluk sosial atau kolektif. Dalilnya Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 3, ini surah ke-39 ya, ayat 27. Nah ini nanti dipelajari, itu. Al-Insan, sifat psikologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir, diberi ilmu dan mengemban amanah. Dalilnya adalah Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 5. Al-Bashar, sifat biologis manusia.
seperti berasal dari tanah, makan, dan minum. Dalilnya Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Ya, ini tolong dipelajari supaya materinya dapat semua gitu ya. Nah, setelah dipelajari, kemudian silahkan kalau ada pertanyaan, ataupun sekarang ada pertanyaan silahkan, nggak usah nunggu saya menawarkan dulu, gitu ya. Oke, kita stop share ini, kita akan ke slide share yang lain ya. Saya cari dulu, tadi berapa itu? Pertemuan 6. Itu tentang manusia tadi ya, manusia sebagai subjek hukum dalam aturan negara dan dalam aturan Islam. Sekarang mari kita lihat bagaimana badan hukum diatur oleh negara. Subjek hukum yang kedua adalah badan hukum. Apa itu badan hukum? Badan hukum adalah kumpulan orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan dan kumpulan harta kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan tertentu. Maksudnya dipisahkan itu harta kekayaan badan hukumnya ya terpisah dari kekayaan pribadi. Gitu ya. Contoh misalnya PT, CV, Firma, dan PD. PD itu perusahaan dagang. Ada dua bentuk badan hukum. Yang pertama adalah badan hukum publik. Dan yang kedua badan hukum privat. Nah, badan hukum publik didirikan untuk kepentingan umum. Sedangkan badan hukum privat didirikan untuk kepentingan pribadi. Kalau badan hukum publik itu contohnya rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, koperasi, ya. Badan hukum privat karena didirikan untuk kepentingan pribadi ya bentuknya perseroan terbatas, ya, milik swasta, ya. Sepertinya ini nggak terlalu ini ya, udah paham semua ini. Apa itu perseroan terbatas? Ini masing-masing negara beda penamaannya. Kalau Indonesia perseroan terbatas, kalau Malaysia sendirian berhad, itu Singapura Company, Inggris Corporation. Amerika ada yang company, ada yang corporation, gitu ya. Jadi masing-masing negara memiliki istilah yang berbeda. Perseroan terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum yang pada awalnya dikenal dengan nama Namluusvennootschap. Ini kalau zamannya Belanda dulu, ya. Kenapa disebut terbatas? Karena tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya. Makanya dinamakan perseroan terbatas. Indonesia mengatur pendirian perseroan terbatas, siapa saja sih pengurusnya di perusahaan terbatas, di PT, gitu ya. ADART, bagaimana kalau pilot, ya, itu diatur semua di sini di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ini pengertian dari badan hukum tertuang di pasal 1 angka 1. Ya. Badan hukum merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Dari slide yang awal sampai
slide yang tadi sampai yang sekarang. Silakan. Saya cari dulu slide ke-7 ya. Silakan sambil saya cari slide-nya kalau ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau tanya dulu, apakah materi yang tadi sudah difahami atau belum? Ya, Maharani Nur. Maharani Nur, silakan dibuka mic-nya. Oke, Iya. kita, sorry, bentar ya, mana tadi orang? Oh, ini dia. Ini Maharani Nur Maharani apa Maharani Nur ini? Maharani, Bu. Maharani. Oke, Maharani. Tadi kan kita sudah bahas tentang cakap bertindak hukum, ya. Memang semua manusia mulai dia masih jadi janin, gitu ya, sudah mendapatkan perlindungan hukum kalau di Indonesia, karena Indonesia menentukan demikian. Namun, walaupun mendapatkan perlindungan hukum bukan berarti dia cakap bertindak hukum. Apa arti cakap bertindak hukum, Maharani? Tadi saya sih nyatet cakap Ya. badan hukum itu yang diperbolehkan oleh hukum negara untuk melakukan perbuatan hukum dengan manusia yang lain. Ya, cakap bertindak hukum itu adalah manusia yang dikasih kekuasaan oleh negara untuk melakukan perbuatan hukum dengan manusia yang lain, gitu ya. Syaratnya apa aja supaya kita sebagai manusia diperbolehkan oleh negara, dikasih kekuasaan oleh negara untuk melakukan perbuatan hukum dengan manusia yang lain? Syaratnya apa aja? Ada 3 syarat ya. Ya. Tapi tadi saya nyatetnya cuma 2. Ya, Yang nggak pertama apa-apa. dewasa. Yang Ya. pertama dewasa. Yang kedua sehat akal dan pikiran. Yang ketiga ketinggalan tadi. Baik. Yang ketiga, tidak dilarang oleh undang-undang melakukan perbuatan hukum tertentu, karena bisa itu biasanya berdasarkan putusan pengadilan, gitu ya. Contoh nih, contoh koruptor berdasarkan putusan pengadilan tipikor, dia dilarang untuk menggunakan hak dipilih dan memilihnya selama dia masih menjalani hukuman. Itu contoh ya, contoh. Baik, terima kasih Maharani. Saya akan tanya Mas yang lain. Iya Bu, sama-sama. Oke. Rizka Mary Dwi Cahyani. Kita pin dulu ya supaya yang lain juga kenalan. Nah, ini Rizka. Ya. Dewasa kalau menurut hukum Indonesia itu usianya berapa? Ya, Rizka. Dewasa menurut hukum Indonesia. Rizka umurnya berapa, Rizka? 16. 16. Berapa? Ya, 16 ya. 19. Oke. Sudah dianggap negara cakap bertindak hukum belum kalau melakukan pernikahan? Ya. Sudah. Oke ya. Sudah diberikan kekuasaan oleh negara belum untuk membuat perjanjian jual beli rumah? Sudah. Belum. Karena batasannya 21 tahun kalau untuk perbuatan hukum yang didasarkan kepada perikatan tertentu, gitu ya.
Nah, jadi gimana? Ketentuan Indonesia untuk dewasa ukurannya berapa? Ada yang mau bantu, Rizka? Bagaimana batasan dewasa menurut hukum Indonesia? Umur 21 tahun, Bu. Atau sudah menikah. Oh iya, siapa yang jawab ini? Vertika Agustina. Vertika, oh iya, sebentar, saya ini dulu ya. Vertika Agustina. Kan saya sekalian kenalan, nanti kalau kita ketemu di jalan, udah nggak pakai masker, ya. Nah, ini Vertika. Oke, artinya apa? Batasan dewasa untuk setiap undang-undang di Indonesia itu berbeda. Ya. Kalau batasan usia dewasa bikin KTP berapa, Mbak Vertika? 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun wajib bikin KTP kan berdasarkan undang-undang kependudukan. Itu udah berbeda. Kalau mau jual beli mobil, jual beli rumah, 21 tahun. Gitu ya. Kalau boleh memilih wakil pilkada 17 tahun karena berdasarkan KTP kan gitu ya. Nah, kemudian terima kasih Mbak Vertika, saya remove ya. Baik, kita masuk ke badan hukum tadi ya. Tadi ada yang mau saya tanya, lupa saya. Saya share screen dulu ya, yang apa? Oh, ini tinggal 2 menit ya. Oke, nanti kita ketemu lagi ya. Ini waktunya sudah hampir habis, nanti saya buat link Zoom lagi. Kita bahas slide seri yang ke-8. Saya end dulu ya ini ya, nanti kita ketemu lagi.